Annyeonghaseyo yorobun. Berjumpa lagi bersama saya Yusi di channel yang informatif dan edukatif. Oke, nah hari ini kita mau belajar apa ya? Kalau kemarin kita sudah belajar bacim. Nah, sekarang aku mau mengajak kalian latihan nulis suku kata yang ada bacimnya. Nah, kita belajar dari vokal yang berdiri ya. Apa saja kemarin vokal yang berdiri? Nah, ada a, ya, terus ada o, yo, ada i ya. Vokal berdiri. Jadi vokal berdiri ditambah bacim. Misalkan yaitu huruf a ditambah bacim miem. Kita nulisnya ing dulu ya, jangan lupa ing, lalu diikuti huruf a dan ditambah bacim miem di bawahnya. Yang ini bacanya an. Jadi selanjutnya kita belajar dari huruf vokal yo. Nah, lagi-lagi kita nulis ing dulu, lalu diikuti dengan huruf yo dan ditambah bacim ing. Kalau yang ini bacanya apa? Nah, kalau ing menjadi bacim berubah menjadi eng atau n. Nah, selanjutnya ada huruf i, huruf vokal i ya. Jadi huruf vokal i tetap sebelum nulis i harus ada ing dulu, lalu huruf i dan diikuti dengan misalkan bacim giok. Kalau giok, nah ini dibaca ik, ik. Kalau dalam bahasa Indonesia i sama k dibaca ik. Nah, tadi kita belajar menulis suku kata dengan huruf vokal yang berdiri. Sekarang kita belajar nulis suku kata dengan vokal duduk atau tidur lah, nggak apa-apa. Ada apa saja ya vokal duduk, yaitu ada o, yo, ada u, yu, dan e. Misalkan yaitu huruf vokal o, tetap ya, kalau vokal harus ada ing. Jadi ingnya yang ini di atas, lalu karena hurufnya duduk, huruf vokalnya ditaruh di bawahnya ing, lalu o, dan ditambah bacim di bawahnya, yaitu misalkan bacim n. Nah, jadi kalau ini bacanya un. Selanjutnya kita belajar dari bacim duduk lagi, yaitu yo. Nulis yang dulu, lalu yo di bawahnya dan bacimnya ditaruh di bawahnya lagi. Misalkan bacim miem, yaitu bacim m. Jadi bacanya yom. Bacanya yom ya. Nah, selanjutnya kita belajar dari huruf u. Huruf u kita nulis yang dulu, karena vokal duduk, u-nya ditaruh di bawahnya dan ditambah bacim, misalkan bacim biop di bawahnya. Nah, kalau ini bacanya up, dibaca up. Selanjutnya ada huruf u, vokal u. Nah, kita nulis bacim dulu, lalu vokal u dan ditambah bacim. Kira-kira bacim apa heo? Nah, bacim ing. Kalau ing dibaca eng. Jadi tulisan ini bacanya yung. Dan yang terakhir dari vokal duduk ada huruf
E. Huruf E ini sangat mudah. Ya. Ini huruf yang mudah, hanya tinggal tarik garis dari kanan ke kiri. Nah, udah deh jadi huruf E. Nah, misalkan kita nulis yang ditambah E di bawahnya, lalu di bawahnya ditambah bacim giok misalkan. Ini bacanya ek, dibaca ek. Oke. Mudah kan cara menulisnya? Nah, mudah. Kalau kita sering latihan pasti bisa. Apapun lah, kalau latihan pasti cepat lancar ya. Seperti kita waktu kecil dulu, waktu SD ya, kalau kita belajar mulai huruf konsonan dan vokal, kan kita menghafal dulu lalu belajar menulis. Ya sama, kalau kita belajar bahasa lain juga seperti itu ya, bisa disamakan dengan kita belajar waktu kecil dulu gitu. Nah, nomor 3 kita belajar dari huruf konsonan dan vokal ditambah bacim. Misalkan huruf konsonan siot yaitu dibaca S, lalu vokal berdiri dulu ya, ditambah huruf A. Setelah siot ditambah huruf A dan diikutin bacim nian. Kalau ini, tulisan ini dibaca san, san. Terus contoh lagi nih, misalkan konsonan biep ditambah huruf vokal O dan diikuti bacim mim. Kalau ini bacanya bom, bom, dibaca bom, bukan bom, tapi bom. Nah, saya ingetin lagi ya, karena di Korea itu kalau ngomong harus selalu ada letupan-letupannya gitu. Dan kita belajar dari konsonan dan vokal berdiri I ya. Misalkan konsonan sang biep ya, sang biep ini kan bacanya P. Biep ditambah biep namanya sang biep, tapi enggak dibaca B ataupun apa, tapi dibaca P. Jadi sang biep ditambah I, lalu diikuti yang ya bacim yang maksud saya. Di bawahnya ini dibaca ping, dibaca ping ya. Nah, itu kita belajar dari konsonan dan huruf vokal berdiri. Nah, sekarang kita belajar dari vokal duduk. Jadi konsonan plus vokal duduk ditambah bacim. Contohnya lagi apa? Misalkan jet, ya jet ditambah huruf vokal duduk O ya. Jet ditambah O, lalu ditambah lagi bacim, bacim nian misalkan. Jadi jet O nian dibaca chon, chon. Kita belajar menulis dari vokal duduk U misalkan. Nah, contohnya jadi giok ditambah U ditambah lagi mim dibaca gum, gum, dibaca gum. Nah, yang terakhir kita belajar dari vokal duduk E. Misalkan miam ditambah E di bawahnya, lalu ditambah lagi bacim
ing misalkan ya, jadi miem ditambah lalu ditambah bacim ing, bacanya mong, mong, mong. Oke, nah itu tadi ya cara menulis suku kata ya, vokal dan ada gabungan konsonan yang ada bacimnya. Nah, buat kalian ya latihan sendiri. Kan kalian sudah nulis itu banyak huruf-huruf yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, kalau mau lebih mudahnya, misalkan mau nulis kata itu, coba kalian buat list itu nama-nama teman ataupun saudara, pokoknya nama-nama orang kalian list yang mudah-mudah saja. Nah, setelah itu nanti kalian coba menulis dalam bahasa Korea, misalkan Tina. Nah, tulis dalam bahasa Korea. Terus kalau ada bacimnya, misalkan we win ya, we win. Kalau ada bacimnya seperti apa, nah kalian bisa latihan sendiri. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tanya-tanya ya, tanya di komen di bawah sini, oke? Nah, pelajaran kali ini itu saja ya, jadi nggak usah banyak-banyak, biar kalian cepat paham, cepat bisa gitu. Pokoknya satu kata dari saya yaitu waiting, waiting, semangat, semangat. Nah, kalau semangat belajarnya pasti bisa ya. Oke, sekian dulu ya pelajaran hari ini dari saya. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau misalkan kalian mau request belajar tentang apa gitu, kalian bisa request. Nanti akan saya carikan materi ya. Oke, sekian dari saya. Annyeong.